Makanya kalau kita selesai membaca tasyahud akhir, lalu kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, jika imam belum salam, mintalah kesejahteraan kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf, aku memohon kepadamu sejahtera. Maka sejahtera itu perlu kita minta. Yang 10 itu kata baginda Rasul, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 Allah berikan di dunia, 5 sisanya Allah berikan nanti di kampung akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال في آية أخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الآية. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama kita hormati, para alim, para ulama, para asatir, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja kita memberikan absen terbaik harian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada di antara kita melainkan Allah berikan 2 malaikat untuk menjaga kita 24 jam. Dan mereka berganti tugas saat berada di waktu subuh dan berada di waktu asar. Maka di waktu subuh tadi Allah tanya kepada para malaikat yang menjaga kita, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikatku, bagaimana saat kalian tinggalkan hamba-hambaku? Lalu kemudian para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka, mereka sedang melaksanakan sholat. Dan begitu juga giliran malaikat yang menjaga kita bercerita, wa atainahum wa hum yusallun, saat kami mendatangi mereka, mereka juga sedang melaksanakan sholat. Maka berbahagialah, semoga langkah kaki kita, ayunan tangan kita menjadi bagian dari yang Rasulullah SAW sebutkan, basyiril masiina ilal masjidi fi dhulmi. Beri kabar gembira kepada mereka yang melangkahkan kakinya pergi ke masjid dalam keadaan gelap. Kabar gembira tentang apa? Bin nurittam yaumal qiyamah. Allah akan ganti nanti dengan cahaya yang sempurna, cahaya yang terang di akhirat. Maknanya Allah berikan kemudahan dalam kegelapan perjalanan akhirat. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma min ahadin min ummati illa a'rifuhu yawmal qiyamah. Dahulu Rasulullah sebutkan, tak ada satupun umatku yang nanti aku tak mengenalnya di hari kiamat. Itu jaminan Rasulullah SAW sebagai kabar gembira buat kita bahwa Rasulullah akan mengenali umatnya satu persatu. Kalau sahabat
dikenal oleh Rasulullah biasa. Mereka hidup satu masa yang bahkan Rasulullah katakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kalau tabi'in dikenal oleh Rasulullah, ada sahabat yang mengenalkannya. Tapi kalau kita lebih dari 14 abad, tak ada yang lebih kita banggakan melainkan pernyataan baginda Rasul, tak ada satupun umatku yang nanti aku tak mengenalnya di hari kiamat. Meskipun pada waktu itu para sahabat bertanya, kaifa ta'rifuhum fi kathratin minal khalaiq? Rasul, bagaimana engkau bisa mengenal mereka sementara jumlah mereka itu nanti banyak? Bapak Ibu, barangkali kita tak mengenal semua yang hadir satu persatu, tapi Rasulullah sudah menjamin akan mengenal umatnya satu persatu. Lalu kemudian sederhana Rasulullah menyampaikan, lau dakhaltumus sabra, wahai para sahabatku, kalau seandainya kalian masuk ke kandang kuda, kira-kira kalian tahu tidak mana kuda yang terbaik? Kata para sahabat, tentu kami tahu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ujung batu ada kandang kuda, Bapak Ibu. Nah, kalau kita diajak beli kuda, mungkin kita bisa salah memilih karena kuda bukan kendaraan terbaik bagi kita. Tapi pada waktu masa sahabat, kendaraan terbaik itu kuda. Tapi kalau Bapak Ibu diajak ke Agung Toyota sebelah ini, kira-kira salah pilih tak mana kendaraan yang paling bagus? Nah, ini kan sesuai dengan masanya. Begitu juga umatku adalah umat terbaik, maka aku akan mengenali mereka satu persatu. Gharra minas sujud, wajah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan mengeluarkan pancaran cahaya. Pancaran cahaya ini Bapak Ibu bukan karena skincare yang dipakai saat hidup, tapi pancaran cahaya yang muncul itu ketika dia bawa dirinya saat hidup untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sujud bukan hanya sekedar rukun sholat, tapi kita berharap menjadi orang yang kelak dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah berjumpa, tapi Rasulullah mengenal. Apakah kita tidak akan menjadi bahagia di waktu di mana kita sangat berharap membutuhkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin pagi sudah bilang sama Pak Joni, Pak Jon, saya izin badan saya meriang. Kata Pak Joni, jangan, nggak usah, waktu dah mepet dah. Terus kemudian saya sampaikan, saya kayaknya tidak kuat kalau harus pergi ke ujung batu. Kata beliau, datang sajalah pergi ke dokter. Saya pergi ke dokter, ternyata tensi agak tinggi, makanya kepala agak pusing. Tapi alhamdulillah pagi ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, dan semoga pertemuan ini bukan hanya sekedar pertemuan dunia, semoga Allah kelak kumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Ya Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang Allah jumpakan di rumah Allah, mereka yang Allah akan kumpulkan di dalam surganya. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, saat Allah berikan izin bicara, mereka tidak akan pernah minta sesuatu yang tidak pernah dia dapat saat hidup. Saat Allah berikan izin untuk meminta, dia tidak akan minta fasilitas yang dia tidak pernah dapat saat hidup. Tapi ketika kesempatan meminta itu ada, maka mereka hanya akan berkata, aina ikhwanana alladzina kanu yusalluna ma'ana. Ya Allah, mana kawan-kawan kami yang dahulu sama-sama melaksanakan sholat. Maka beruntunglah jika kawan berjamaah kita semakin banyak. Berbahagialah jika kawan masjid kita semakin tidak terhitung. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah rela kalau tidak melihat kawannya di tempat yang sama. Begitulah persahabatan yang ditemukan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam buku beliau Nasaih Al-Ibad. Di makalah yang ke-10 dari 10 mata rantai nasihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-afiyatu fi asrati awjuhin. Kesejahteraan itu ada di 10 bahagian.
10 bahagian ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang beliau katakan dengan kesejahteraan. Makanya kalau kita selesai membaca tasyahud akhir, lalu kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, jika imam belum salam, mintalah kesejahteraan kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf, aku memohon kepadamu sejahtera. Maka sejahtera itu perlu kita minta. Yang 10 itu kata baginda Rasul, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 Allah berikan di dunia, 5 sisanya Allah berikan nanti di kampung akhirat. Lalu 5 yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini apa? Fa'ammal lati fid dunya, adapun 5 yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, fahiya al-ilmu, yang pertama adalah ilmu. Mustahil seseorang bisa sejahtera kalau seandainya di dunia ini dia tidak berpengetahuan. Mustahil orang sejahtera kalau seandainya di dunia ini dia tidak berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siapa yang Allah tinggikan derajatnya? Orang yang beriman dan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu. Maka kalau ingin sejahtera di dunia ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berpengetahuan. Bahkan Rasul menyebutnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Kenapa disebutkan wajib? Supaya menjadi orang yang sejahtera. Karena tak ada orang yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan berpengetahuan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lahirkan kalian dari rahim ibu kalian masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Bapak Ibu, bayi baru lahir, Bapak Ibu bawa uang 10.000 dengan 5.000. Kira-kira mana yang dipilih bayi, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Kalau datang kepada emak bayi bawa 50.000 dengan 100.000. Kira-kira mana yang dipilih, Bapak Ibu? Emak bayi, dia milih dah. Lagi bapak bayi, dia juga memilih. Tapi kalau bayi, dia belum bisa membedakan karena tak punya pengetahuan. Maka pengetahuan pertama didapat oleh seseorang, wa ja'ala lakumus sam'a, saat Allah jadikan telinga sebagai alat yang pertama berfungsi dari kita. Makanya ketika bayi lahir, sunnahnya adalah diazankan. Kenapa diazankan? Supaya pengetahuannya itu sampai. Maka bayi itu hampir semuanya bermula itu dari pendengarannya. Karena tak ada bayi yang baru lahir langsung bisa kita ajak untuk berbicara. Tak mungkin langsung bisa kita ajak bersenyum. Seiring dengan berjalannya waktu, biasanya bayi bisa respon dengan orang yang mengajaknya tersenyum itu usia berapa bulan, Bapak Ibu? Kalau bapak-bapak saya yakin lupa, tidak ada yang ingat. Berapa bulan bisa jawab? 5 bulan ya, 5 bulan, 6 bulan. Dia biasanya mulai merespon orang tuanya dari hadapan. Berarti kan matanya mulai berfungsi. Makanya Bapak Ibu, tak ada pengetahuan yang sampai kepada kita melainkan melalui telinga kita, melainkan melalui mata kita. Lalu kemudian Allah berikan fuad, hati, untuk memfilter semua yang kita dengar, untuk memfilter semua yang kita lihat. Kalau semua yang kita dengar langsung kita percaya, semua yang kita lihat langsung kita percaya, betapa banyak mata salah memandang, betapa banyak telinga sering salah mendengar. Bapak Ibu pernah salah menengok, Bapak Ibu? Pergi ke pasar, jumpa orang, nampaknya tadi macam kawan, setelah dipeluk, ditengok, ternyata bukan. Nah, itu diantara bahwa mata ini sering salah memandang. Bapak Ibu ngambil uang dari dompet, nampaknya 100.000, dah ditengok, ternyata 5.000 duit baru. Nah, ini
Mata ini Bapak Ibu sering salah memandang. Bapak Ibu mengendarai kendaraan, nampak di depan macam ada air, setelah dekat ternyata air tidak ada. Maka mata kita ini Bapak Ibu sering salah memandang. Telinga ini sering salah mendengar. Kalau seandainya Allah tidak berikan fuad untuk memfilter semua yang kita dengar, untuk memfilter semua yang kita lihat, itu sangat berbahaya. Makanya orang yang sejahtera itu saat Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan ilmu. Maka kalau ingin sejahtera, teruslah menjadi orang yang menimba ilmu, berharap kita wafat saat bersama dengan kita menimba ilmu, atau kemudian saat kita menyampaikan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak para sahabat yang sakit menjelang wafat masih menyampaikan pesan kebaikan kepada kawannya. Itu tentang pentingnya pengetahuan yang luar biasa. Maka kalau kita ingin sejahtera di muka bumi, maka tak bisa kita pisah dengan pengetahuan. Karena orang-orang yang berpengetahuan ini Bapak Ibu, dia tidak akan jauh dari ridha Allah. Dia juga tidak akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah duduk di Majlis Nabawi. In aqbala salah satu nafari, lewatlah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 orang. Jadi kalau ada orang lewat di depan Masjid Az-Zikra ini nampak, karena belum ada dindingnya, baru ada atapnya. Dan kalau sekarang ada orang lewat di Masjid Nabawi, tentu tak nampak. Kita jangan bayangkan Masjid Nabawi sekarang Bapak Ibu, tapi bayangkan Masjid Nabawi tempo dulu. Makanya Bapak Ibu kalau umroh haji, sempatkan mampir ke Ma'rad Hayatul Rasul di gate 10-11, pameran replika kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke dalamnya sehingga kita terbayang bagaimana Masjid Nabawi tempo dulu. Sehingga ketika mendengarkan hadis-hadis, membaca tentang hadis-hadis yang membicarakan Masjid Nabawi, oh seperti ini keadaannya. Makanya kenapa Rasulullah dahulu kalau sholat menancapkan kayu di depan? Karena memang tak ada dindingnya di depan. Kenapa dahulu sempat ada orang masuk ke dalam masjid dari Arab Badui, lalu kemudian buang air kecil di dalam masjid? Kalau ada orang masuk ke Masjid Az-Zikra, buang air kecil di pojok sana itu, kira-kira kita apakan? Dulu, sahabat sudah terdengar suara pedang itu keluar dari sarungnya, saking marahnya. Tapi kata Rasulullah, da'auhu, tinggal. Kenapa? Rasulullah tak pernah memberikan sesuatu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam klarifikasi terlebih dahulu. Rasulullah tanya, kenapa kau buang air kecil di sini? Kata orang Badui tadi, apa bedanya di dalam dengan di luar? Wong sama-sama pasir, di dalam masjid pasir, di luar masjid juga pasir, kan tak ada bedanya. Karena Masjid Nabawi tempo dulu bukan keramik seperti yang kita tengok sekarang saat kita umroh, saat kita haji. Dahulu lantainya itu pasir. Makanya kenapa kalau musim panas Rasulullah jadikan lengan jubahnya itu sebagai alas tempat di mana beliau bersujud, saking panasnya. Kalau begitu sulitnya dahulu sholat di masjid, tapi sahabat tidak meninggalkan sholat berjamaah. Ketika sekarang semakin mudah, kenapa kita tidak berbondong-bondong untuk kemudian sama-sama melaksanakan sholat berjamaah? Lalu 3 orang itu Bapak Ibu sikapnya berbeda. Yang pertama, ra'a furjatan, dia nengok ada tempat kosong dekat dengan Rasul, dia duduk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, fastahiyafa, dia malu kalau harus duduk di depan, maka dia duduk agak belakang. Orang yang ketiga pergi meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Rasulullah? Orang yang pertama tadi, awa ilallah fa awa ilaih. Orang yang mendekat kepada Rasulullah tadi adalah orang yang sedang mendekat kepada Allah, Allah pun mendekat kepadanya. Maka jalan untuk mendekat kepada Allah tak akan pernah sampai kalau orang itu tidak berilmu. Cara mendekat kepada Allah mustahil kalau orang itu tidak belajar. Mustahil orang bisa mendekat kepada Allah kalau kemudian dia tidak berpengetahuan. Maka cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan pengetahuan. Maka
Maka orang yang datang ke majelis ilmunya Rasulullah, sesungguhnya dia sedang mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya. Bagaimana caranya Allah mendekat kepada orang yang sedang mendekat kepadanya? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan cara Allah memberikan ridho dan Allah memberikan rahmatnya. Jadi tak ada yang kita harap melainkan ridho dan rahmat Allah. Bukankah kita mengatakan raditu billahi rabba? Bukankah kemudian kita meminta Allahumma inna nas'aluka rahmah, ya Allah aku memohon kepadamu kasih sayang. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin dapat ridha Allah, ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai jauh dari majelis ini. Kemudian yang kedua, dia datang ke rumah Allah tapi dia tidak di depan, dia di belakang. Kenapa di belakang? Malu. Malu, dia di belakang duduknya. Tapi dia tidak meninggalkan majelis ilmu, maka fastahya minhu, Allah pun malu darinya. Bagaimana maksud Allah malu dari orang tersebut? Allah malu kalau Allah tak memberikan ridhonya dan Allah tidak memberikan rahmatnya. Maka selagi orang itu ada di majelis ilmu, berarti Allah tetap ridho dan Allah tetap akan memberikan rahmatnya. Bahkan satu di antara orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asya rizqa wa kufiya, hidupnya Allah berikan rezeki, hidupnya Allah berikan kecukupan, wa in mata adkhalahu Allahul jannah, seandainya mati Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Siapa dia? Man kharaja fi sabilillah, orang yang keluar dari rumah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara orang yang dihitung keluar di jalan Allah adalah orang yang keluar dari rumah untuk menimba ilmu. Jadi orang yang keluar dari rumah untuk menimba ilmu itu dihitung sebagai orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mati dalam belajar, maka Allah adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan yang bersangkutan ke dalam surga. Seandainya dia sedang perjalanan menuju majelis ilmu, lalu kemudian dia meninggal, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan begitu juga seterusnya. Maka Bapak Ibu, kalaulah seandainya boleh memilih, Bapak Ibu besok meninggalnya waktu sedang berbuat apa? Kalau boleh memilih, karena malaikat Israel udah ngintai-ngintai kita nih Bapak. Dan diintai, apalagi yang sudah berubah, ini sering betul diintai oleh malaikat Israel. Cuman Allah belum kasih saja, nanti dulu lah, tunggu dulu. Tunggu sudah diintai. Maka takdir itu ada yang namanya mubrom, ada yang namanya mu'allaq. Mubrom itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang mu'allaq, yang sekarang sedang ada di tangan para malaikat, tinggal nunggu Allah suruh saja, maka kemudian malaikat itu akan melaksanakannya. Dan takdir yang mu'allaq itu kita bisa merubahnya dengan doa. La yaruddul qadara illa du'a. Tak ada yang mampu menolak takdir melainkan doa. Maka banyaklah meminta supaya Allah wafatkan kita dalam kebaikan. Satu di antara orang yang Allah wafatkan dalam kebaikan mana? Orang yang berpengetahuan. Maka itulah di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sejahtera yang pertama. Sejahtera yang kedua Bapak Ibu, yang kedua wal ibadat. Orang itu kalau ingin sejahtera ya beribadah. Mustahil orang sejahtera kalau dia tidak beribadah. Bapak Ibu, manusia itu Allah ciptakan bukan hanya untuk melengkapi isi dunia. Allah ciptakan manusia itu bukan abada, bukan hanya untuk main-main. Tapi Allah ciptakan manusia seperti yang Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka orang yang beribadah, orang yang melaksanakan sholat, paham bahwa dia adalah manusia. Maka kalau manusia dia ibadah, kecuali sudah keluar dari namanya manusia. Mungkin Bapak Ibu ada yang bukan dari gen Nabi Adam yang hadir pagi hari ini. Boleh tunjuk tangan namanya. Berarti kan kita manusia. Kalau manusia berarti mau tidak mau, senang dengan tidak senang, kita itu Allah berikan beban untuk beribadah. Dan beban itu kapan bermula? Saat kita masuk di usia balik.
ibu yang hadir sudah balik semuanya ini nampaknya. Balinya seseorang mohon maaf Bapak Ibu, kalau dia laki-laki bermula sejak dia bermimpi basah. Kalau dia perempuan bermula sejak dia menstruasi. Kalau seandainya dua tanda ini belum hadir, maka baliknya seseorang sejak dia berusia 15 tahun. Sejak itulah semua kita Allah berikan beban untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu, maka kalau ada orang sedang tidak sholat, barangkali dia sedang menstruasi. Tapi kalau laki-laki tak mungkin kan? Bapak tidak puasa, bapak menstruasi, tak mungkin pula. Orang itu Bapak Ibu sejak balik punya kewajiban. Kapan berhenti beban itu? Berhenti beban itu Bapak Ibu ketika orang itu sudah mati. Apakah ada kemungkinan beban itu berhenti sebelum orang itu mati? Ada. Kapan? Saat dia masuk di usia pikun. Sementara Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penyakit pikun. Bapak Ibu tahu penyakit pikun Bapak Ibu? Pikun. Tapi agak sulit sekarang menentukan orang pikun dengan orang gilanya Bapak Ibu. Saya sebelum pandemi rutin ngisi kajian di rumah sakit jiwa. Tapi sama karyawannya Bapak Ibu, bukan dengan pasiennya. Kalau pasiennya angkat tangan saya. Karena rumah saya ke rumah sakit jiwa dari belakang lebih dekat dibanding dari depan, saya selalu dari belakang. Kenapa? Satu, tak perlu pakai helm, itu dia. Dan yang kedua dekat, tapi harus melewati kamar-kamar pasien yang sedang dirawat. Menariknya Bapak Ibu, kalau kita lewat, mereka akan mendekat ke pagar-pagar besi. Apa yang mereka minta Bapak Ibu? Mereka selalu minta dua. Satu, bang minta duit bang. Yang kedua Bapak Ibu, bang minta rokok bang. Saya terdiam Bapak Ibu. Ini yang gila saya atau yang di dalam? Kalau gila dengan duit dia kok ingat. Kalau gila dengan rokok dia kok ingat. Ini kan kaya Bapak Ibu. Saat kita sedang tidak ingat Allah, tapi justru kita ingat dunia, ini berbahaya. Maka orang akan sampai pada satu masa. Masa yang mana? Masa saat sedang tidak ada apa-apa di dalam diri. Apakah yang akan ada pada dirinya itu yang paling banyak dia lakukan. Makanya Rasulullah menyebutkan al-hadis bima makna yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu wafat sebanding lurus dengan bagaimana dia hidup. Maka orang menjelang wafatnya yang dia akan sebut kalimat yang paling banyak dia sebutkan saat dia hidup. Tahun 2012 kalau tidak salah, saya diundang untuk meruqyah. Saya tidak ahli ruqyah sebetulnya Bapak Ibu, maka jangan diundang untuk meruqyah. Cuma istilah peribahasa, tak ada akar, tak ada rotan, akan terjadi. Karena orangnya sudah datang minta ke rumah, mau menolak, tak enak hati, mau pergi, tak bisa meruqyah, tapi akhirnya datang juga untuk meruqyah. Itu meruqyah saya untuk yang ketiga kali. Bapak Ibu, saya meruqyah pernah tidak berhasil. Pertama kali meruqyah jam 2 dini hari, jin masuk ke seorang mahasiswi. Saat saya datang Bapak Ibu, apa kata mahasiswi tadi? Suaranya berubah menjadi laki-laki. Wahai manusia, jam 2 balik saya. Takut. Itu pertama, karena memang bukan ahli ruqyah. Akhirnya Bapak Ibu, itu diminta untuk meruqyah. Bayangan saya yang saya akan ruqyah ini paling tidak belum menikah. Ternyata saat saya sampai Bapak Ibu, yang saya ruqyah nenek-nenek usianya sudah 90 tahun. Ini jin mana yang masih mau menggoda nenek-nenek ini? Biasanya rata-rata orang kesurupan itu muda. Kenapa? Satu, untuk menggoda orang yang meruqyah itu juga. Karena saya hampir meruqyah itu semuanya mahasiswi. Memang jahat jin ini. Makanya saya tak pernah berdua, pokoknya minta banyak orang. Tapi jangan diundang ke sini saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saat saya masuk Bapak Ibu, dia langsung mengeluarkan kalimat makian dengan bahasa Padang. Jin itu lupa, saya sudah 3 tahun tinggal di Padang, saya paham bahasa Padang. Saya talqin la ilaha illallah, dia umpatnya lagi. Menariknya Bapak Ibu, waktu itu
itu mata sudah tidak terbuka, tapi lisan masih fasih sefasih-fasihnya untuk mengumpat. Akhirnya Bapak Ibu, beberapa kali saya talqin, sesekali dia bisa mengikuti, tapi tidak sampai beralih kepada umpatan. Akhirnya dengan menangis anaknya cerita, begitulah dahulu emak Ustaz saat marah kepada kami. Jadi kalimat umpatan yang sering digunakan untuk marah, kalau itu masih kita bawa, khawatirnya terbawa saat nyawa akan terpisah dengan raga. Bapak Ibu, kalau kita kaget, biasanya apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Kaget gitu. Tergantung orang. Apanya Bapak Ibu? Nah ya kalau astagfirullah. Astagfirullah itu ucapan untuk kaget atau tidak sebetulnya? Tapi kenapa ucapan itu yang keluar? Semoga itu kalimat yang banyak kita sering. Karena tuba liman kana fi sahifat istighfar. Kata baginda Rasul, beruntunglah saat dibagikan buku catatan amal dan pahala yang terbanyak pada waktu itu adalah kalimat istighfar. Beruntung. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Itu kita berharap pahala yang terbanyak nanti istighfar. Maka Bapak Ibu, kalau ingin sejahtera, tak bisa kita tidak beribadah. Karena sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa beribadah di antara cara Allah Subhanahu wa taala akan mensejahterakan seseorang saat dia hidup. Mungkin Bapak Ibu akan beranggapan itu orang tidak beribadah semakin sejahtera. Untungnya semakin berlipat ganda, dia tidak pernah membayar zakat, tapi keuntungannya semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Justru ujian yang paling terberat bagi seseorang Bapak Ibu ketika dia tidak taat kepada Allah, lalu kemudian dia durhaka kepada Allah, lalu dia masih mendapatkan apa saja yang ia mau. Fa inna huwa istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu Allah tak menghadirkan susah meskipun dia tidak taat kepada Allah. Allah tak hadirkan ujian meskipun dia tidak melakukan perintah Allah. Dia merasa nyaman, dia merasa tenang. Tapi yang paling membahayakan ketika datang kematian, ja'ahu fuj'atan, kematian itu datang dalam keadaan tiba-tiba sehingga dia tidak sempat memperbaiki diri. Itu yang paling membahayakan. Maka Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua poin itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini karena masih ada acara akikah yang sudah disampaikan di awal tadi, putra dan putri dari mana tadi? Hilang. Dari Ustadz Joni Rangkuti dan kemudian bersama Ibu Sri Wahyuni Harahap. Nama putra beliau ini sudah, kalau sebutan menebalkan nama sebetulnya sudah ditempelkan nampaknya. Maka biasanya orang memberikan nama ketika baru-baru itu dipanggil ya bulan, wahai anak kecil, wahai bayi, atau kemudian ya pokoknya anak yang baru lahir itu inna abaka, sesungguhnya ayahmu, anna abakuma, sesungguhnya ayah kalian berdua, yusammikuma, memberikan nama kepada kalian berdua, Farah al-Afifah Rangkuti wa Muhammad Sulaiman Az-Zuhdi. Itu nama yang diberikan. Dan orang tua sudah melakukan di antara hak yang perlu ditunaikan selaku orang tua. Karena di antara hak yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, ayyuhassinasmahu, untuk memberi nama yang baik. Kalau ada orang bertanya, apalah artinya sebuah nama? Nabi Adam, Bapak Ibu, apa yang pertama Allah ajarkan? Wa 'allama Adama asma, kan nama-nama yang Allah ajarkan. Maka nama itu sangat penting. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abnaikum. Kalian nanti di hari kiamat Allah akan panggil dengan nama-nama kalian. Coba kalau Allah panggil iblis, yang datang iblis, syaitan yang datang kita, gimana rasanya Bapak? Ada saya pernah melihat di video KTP itu namanya syaitan. Nanti kalau dipanggil Allah yang datang yang mana? Dua-duanya. Maka penting nama itu baik. Kenapa penting nama baik? Kalau seandainya Allah panggil tidak menggunakan nama kita,
Allah akan panggil kita dengan nama anak kita. Rasulullah panggilan siapa Bapak Ibu? Abul Qasim. Abul Qasim itu panggilan Rasulullah karena anak pertamanya adalah Qasim. Fama atta minhu bi ummin aw bi fakunyatun. Setiap nama yang jika memanggilnya dengan menggunakan panggilan abun atau umur, Abul Qasim, Ummul Mukmin, itu namanya kunyah. Dan kalau Allah tak panggil dengan nama kita, maka Allah akan panggil dengan nama-nama anak kita. Bayangkan kalau Allah sandarkan nama kita dengan nama anak kita yang kita sudah menunaikan haknya, satu di antaranya adalah memberikan nama. Selain memberikan nama Bapak Ibu, dengan mengakikahkan. Maka diakikahkan pada kesempatan pagi hari ini. Akikah itu fidaan, sebagai tebusan untuk kebuah wiqayatan, sebagai penjagaan supaya selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ahmad, anak itu Bapak Ibu akan terhalang untuk memberi syafaat pertolongan kepada orang tuanya sebelum dilepaskan status tergadainya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mohon maaf, apa hadisnya itu? Kullu mauludin marhunun bi aqiqati. Setiap anak yang lahir itu statusnya tergadai dengan akikahnya. Ibu-ibu punya uang 3 kilo di Pegadaian, punya uang pula, punya emas 3 kilo di Pegadaian, bisa dipakai Ibu? Emas 3 kilo di Pegadaian, bisa ibu-ibu pakai? Sebelum ditebus tak bisa dipakai. Maka begitu juga anak akan bermanfaat bagi orang tuanya itu ketika sudah diakikahkan. Anak kalau meninggal sebelum balik, dia akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Maka dia akan menarik orang tuanya sampai Allah berikan izin untuk membawa mereka masuk ke dalam surga. Sebagaimana anak kecil yang minta sesuatu kepada orang tuanya saat mereka masih kecil. Bapak Ibu, kalau anak kita minta sesuatu di pasar, gimana kira-kira supaya dapat Bapak Ibu? Dia minta supaya dapat, gimana senjatanya biasanya Bapak Ibu? Mau guling-guling, nangis supaya dapat. Akhirnya dapat. Maka mohon maaf bagi mereka yang diuji oleh Allah anaknya meninggal waktu kecil, mereka sedang menanti Bapak Ibu di pintu surga. Mereka yang Allah berikan sampai besar, maka punya tanggung jawab. Selain memberi nama yang baik, juga punya tanggung jawab wa yu'allimahul kitab. Ajarkan kepada mereka Al-Quran. Jadi ajarkan kepada mereka Al-Quran. Tadi nampaknya sudah mulai agak lepas karena adik kita tadi sudah membacakan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu terkait dengan sedikit tentang akikah. Sebetulnya sudah selesai dengan ayahnya karena ayahnya juga ustaz ya. Tapi ini hanya sekedar tambahan. Kita berharap semoga anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Anak yang hari ini diakikahkan juga menjadi anak yang solih dan solihah. Wa ala niyatina solihah. Wa li abnaina wa li banatina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i muallimina wa li jami'i aqribaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka an taj'alahuma ya Allah waladan salihan wa salihatan ya Allah barran biwalidayhi ya Allah waj'alhuma minal hafidhina li kitabillah
waj'alhuma imaman lil muttaqina ya Allah ya rabbal alamin wa atihimal afiyata fid dunya wal akhirah ya Allah ya rabbal alamin u'idhuhuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq u'idhuhuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq u'idhuhuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaitahu wa la mayitan illa rahimtahu wa la hajatan من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya 2 poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa melanjutkan. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.